Mufti Badruddin Subki menjelaskan tentang ayat nakal berkaitan dengan rancangan atau rencana jahat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mencoba mengajak diri kita semuanya mencoba menilai apa sekarang yang paling baru yang terjadi, yaitu tentang pembunuhan terhadap 6 orang pengawal Habib Rizik. Itu yang paling aktual ini, yang menjadi pembicaraan dimanapun, bahkan sampai dunia internasional. Masa orang-orang Amerika, orang-orang Eropa semua membahas tentang pembunuhan, ya, 6 pengawal Habib Rizik. Nah, masa kita di sana nggak tahu menahu? Tentu ini sangat ironis. Kita tahu menahu harus, tapi tahu menahu dengan sudut pandang Islam itu yang oke. Kalau cuma tahu menahu ya tinggal buka WA, ya banyak yang tahu. Karena sekarang ini yang paling banyak dibaca, bacaan yang paling banyak dibaca adalah Al-WA, bukan Al-Quran. Betul apa benar? Boleh jawab benar, boleh jawab betul, karena dua-duanya betul. Nah, kalau kita lihat banyak WA mengatakan bahwa apa yang terjadi di KM 50, tahu nggak sih KM 50? Saya ingin sedikit gambarkan ya. Saya tinggal di Bogor. Kalau ke Sakin ini, berarti dari rumah saya ke Yasmin dulu, pertigaan Yasmin, belok kanan, masuk. Kalau dari rumah saya ini jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, tahu ya? Pas ke pertigaan Yasmin, belok kanan ketemu jalan Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, tahu ya? Terus ke Bubula, tahu Bubula? Terus ke Darman, tahu? Di Banten tahu? Di Namen tahu? Di Ampel tahu? Di Batok? Di Bubula? Bisa digambarkan ya. Kalau yang disebut dengan KM 50 itu dari rumah saya Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar lurus ketemu dengan Jagorawi. Kalau maju lagi ketemu Sentul, rumah Abah Raut, ya. Jadi rumah Abah Raut ke Sentul. Ternyata kejadiannya ini ada hubungannya dengan Sentul. Karena 6 pengawal tadi itu mengawal HRS, nggak tahu ya HRS ya, Habib Rizik Syihab itu dari Sentul. Karena beliau mau mengisi pengajian di Kerawang. Jadi dari Sentul ini tentunya ke arah utara, ke arah Jakarta. Nanti setelah Cibubur itu keluar ke arah Jor, Jakarta, Puter Riko, lingkar luar Jakarta. Kalau belok kiri ke tentunya adalah ke arah Pasar Minggu dan seterusnya ya. Tapi ini belok kanan. Ada di situ ada Jati Asih, ada apa namanya, kemudian Jati Bening. Naik ke atas ada tol layang sekarang. Tol layang itu cepat, udah melewati Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, ya. Terus Karang, kemudian Kerawang Barat, turun
Pas turun itu, jalan layang itu pas turun, itu KM 47. Berarti KM 50 tinggal berapa kilo? 30. Barangkali dari sini ke Lewiliang kali ya. Berapa kilo sini Lewiliang? 4 kilo. 5 kilo. Ya. Lewiliang paling buang. Nah, terus di situ ada rest area kecil KM 50. Bahkan diberi 50A. Kalau maju lagi ada rest area gede KM 57. Maju lagi belok kiri itu arah ke Bandung. Kalau maju lagi lurus ketemu Cikampek. Nah, jadi kejadiannya di sekitar situ. Ya, pembunuhan terhadap 6 laskar FPI menurut konferensi pers Polda Metro Jaya, Kapolda, nampak pengawal HRS ditembak petugas di KM 50 setelah menyerang petugas dengan sajam dan sempi di KM 50 Kerawang. Ini menurut versi Kapolda, karena ditunjukin senjatanya ya, yang kol itu sama pedang ya, walaupun pedangnya itu kayaknya masih terbungkus plastik. Hebat laskar ini ya, pedangnya terbungkus plastik. Terus ada berita baru sekarang bahwa kemarin senjata asli, senjata organik, konferensi pers baru lagi senjatanya rakitan. Nggak kok berubah. Yang benar yang mana gitu ya. Masa senjata kayak tempe aja ya. Pagi kedelai, sore tempe. Mana bisa ada senjata itu? Dia pagi asli, sore rakitan, itu nggak ada. Nah, intinya menurut pemahaman ekstrajudisial ruling, pembunuhan di luar keputusan pengadilan, menurut konferensi pers Kapolda telah terjadi. 6 orang itu telah dibunuh oleh polisi dengan alasan menyerang petugas. Yang baru lagi dengan alasan merampas pistolnya petugas. Ingat kejadiannya itu jam 1:30 malam atau pagi dini hari. Bisa ya. Dan 3 mobil menurut FPI itu mobil UTK, orang tidak dikenal sejak dari Sentul, lalu eksekusinya di KM 50. Sentul ke Jakarta aja 40 kiloan lah yang kira-kira. Jadi setelah 90 kilo lah itu esok. Menurut konferensi pers FPI, 6 laskar FPI diculik dan disekap malam itu lalu ditembak sesuai pengakuan Kapolda. Jadi FPI tadinya nggak tahu karena itu yang 3 mobil itu nggak pakai seragam, nggak menggunakan seragam Polri dan tidak menunjukkan identitas. Jadi kalau kita nonton film banyak itu kan, kalau sudah diserahkan langsung kata polis gitu kan, tunjukin kartunya kan polis gitu. Nah ini nggak ada, sehingga mereka mengenal itu adalah OTK, orang tak dikenal. Ya memang bisa aja kan rampok jalanan ya. Kalau itu saya kategorinya kalau mungkin itu sudah kontributori ya, kontributori atau begal jalanan. Jadi FPI menganggap bahwa itu fitnah. Ya, kalau terjadi tembak menembak, yang ada laskar FPI ditembak. Dan menurut FPI fitnah kalau laskar FPI punya safety. Menurut FPI nyebut ini pelanggaran HAM berat. Ini dari
konferensi pers di DPR. Menurut paham, jadi ini kita mengkaji ini dulu fakta-faktanya ya. Menurut paham, extrajudicial killing ini melanggar deklarasi universal HAM, melanggar kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor tahun 2005. Dan juga melanggar hak hidup yang dijamin Undang-Undang Dasar 45, melanggar hak diadili secara fair dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ini fakta yang saya sampaikan, tapi sebuah pendapat dari paham. Paham itu semacam LBH, LSM tentang HAM. Menurut kita Neta Espani dari Indonesia Police Watch, ya, Kapolri harus dicopot. Menurut Romo Safii Komisi 3 DPR, Kapolri dan Kapolda harus dicopot. Dan peristiwa ini sudah mendapatkan liputan internasional, kantor-kantor berita internasional, termasuk Associated Press dan Al Jazeera. Dan menurut informasi sudah sampai juga ke infonya Dewan HAM PBB. Nah, ini yang agak riskan nanti buat Indonesia. Kalau sudah sampai laporan tentang peristiwa dibunuhnya 6 laskar ini akan gak repot buat Indonesia ya. Karena kalau sudah ini masuk ke pengadilan HAM, mungkin yang diadili bisa Kapolri, Kapolda, yang jelas yang mengakukan Kapolda. Tapi bisa Kapolri kena, bahkan Presiden juga. Karena ini terjadi pelanggaran HAM. Tapi info dengan melihat kenyataan ini, mereka HAM internasional sudah menyatakan, ini info yang saya dengar, HRS dalam bahaya. Ya mungkin kalau kita melihat langsung ke kejadiannya ya, barangkali ngeri sekali. Karena sudah dol-dolan. Alasan polisi menjalankan tugas penyidikan atas pemeriksaan HRS atas pelanggaran kerumunan dan rencananya hari Selasa ya kalau nggak salah. Itu kan hari Senin itu akan dipanggil ke 10 Polda. Tapi kenapa di harinya kok itu menjadi sesuatu yang aneh. Pertanyaannya, ini pembunuhan sengaja kepada 6 pengawal HRS. Kenapa kok penyidikan kepada pelanggaran kerumunan yang itu hukumannya nggak berat sebenarnya? Kan udah didenda juga 50 juta, sudah banyak. Kalaupun diperkarakan lagi ke pengadilan atas masalah apa, kalaupun dibenarkan pun juga kenapa harus membawa kepada pembunuhan 6 pengawal? Ini yang jadi masalah. Seberatkah masalah HRS? Menurut mantan Wakabin Dr. Andes As'ad Ali Said ya, yang Wakabin, Wakil Ketua BIN mantan, penguntitan tidak boleh disertai dengan tindakan pembunuhan. Kalau ada pembunuhan pasti ada misi lain. Jadi tidak murni penguntitan. Memang BIN itu hanya boleh mengumpulkan informasi, tidak boleh melakukan eksekusi. Cuma jadi masalah ketika beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan pasukan khusus BIN yang memperagakan penggunaan senjata-senjata baru. Ini yang pernah diprotes oleh Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio dulu ketika ada impor besar-besaran
dari suatu institusi yang tidak memerlukan senjata. Itu yang paling penting ini. Yang mengolah informasi, usernya presiden. Pengambil kebijakan itu presiden. Bukan bin yang mengambil kebijakan. Bukan bin yang mengeksekusi, nggak boleh. Sehingga menjadi pertanyaan, sasaran pembunuhan itu pengawal HRS atau HRS-nya sendiri yang disasar. Nah, menurut pernyataan Zulfasihah di medsos, maksudnya ini putrinya Dewi, ya. Menurut pernyataannya, saya bacakan ya, ini pernyataannya biar kita tahu. Mungkin sudah ada yang mengetahui, tapi barangkali banyak yang belum. Apa yang dinyatakan oleh putrinya HRS yang ada dalam rombongan itu. Jadi rombongan HR ini dikawal oleh pengawal ini kalau nggak salah jumlahnya minimal 6 mobil. Ya. Ini kata-kata dari putrinya HRS yang bernama Zulfasihah. Ini kalimatnya bisa bacakan. Pada malam itu di dalam mobil kami yang berisi 1 bayi, 2 balita, 3 perempuan dewasa, 2 lelaki dewasa. Ini dia dalam satu mobil. Kalau nggak salah ini istrinya Habib. Mobil dengan plat nomor palsu meneror kami dengan menyodok-nyodok mobil kita dari belakang. Lalu merubah posisi ke arah samping untuk memepet-mepet. Lalu ia membuka jendela mobilnya, memberikan jari telunjuknya untuk menantang kami. Kami pikir malam itu adalah malam terakhir kami. Hati kami tenang karena jika harus pun begitu, kami akan syahid. Namun takdir berkata lain. Allah lebih merindukan ke-6 orang syuhada itu yang menyelamatkan kami dari maut. Jadi 6 orang pengawal itu memang mengencok yang menguntit sehingga lepas dari jalur rombongan. Tapi mereka kemudian menjadi korban. Tapi menyelamatkan rombongan HRS dan keluarganya. Nah, saya lanjutkan. Keesokan harinya, setelah diberi kabar bahwa 6 laskar kita telah ditembak mati dan dihilangkan jejaknya, hati ini bergetar sedih bukan bermalam. Meminta petunjuk kepada Allah agar kami diberitahu bahwa mereka benar-benar bahagia di alam sana. Setelah petunjuk itu sampai, hati kita mulai tenang, walaupun rasa sedih tak bisa dipungkiri. Siangnya, suami, maksudnya Abdul Hanif ya, mendapat teror lewat ponselnya dari internet yang berisi mati kau. Dari sini kita bisa menilai bahwa kejadian ini benar-benar telah direncanakan dengan matang oleh Yesus. Ini medsosnya Zulfasihah, istrinya Habib. Bagaimana sekarang kita lihat sudut pandang Islam terhadap kasus kejadian itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna
bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika bil ardi la musrifu. Al-Maidah ayat 30. Min ajli dzalik alladzi fa'alahu Qabil menurut tafsir Jalalain. Oleh karena itu, yaitu apa yang dilakukan oleh Qabil, yaitu pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Kata benar telah kami tetapkan ala Bani Israel kepada Bani Israel annahu ay asya' bahwasanya urusannya man qatala nafsan bi ghairi nafsin qatalaha, maka siapa saja yang telah membunuh seseorang bi ghairi nafsin, bukan karena seseorang yang dia bunuh. Kalau seseorang dibunuh karena dia membunuh namanya qisas. Tapi dia tidak membunuh seseorang. Au bi ghairi fasadin, atau tanpa kerusakan, atau yang dia datangkan dari arti di bumi. Apa tafsir daripada fasadin menurut Imam Jalalain? Min kufrin au zina au qatl tali au nahti. Fasad itu maksudnya kekufuran, murtad, orang murtad, atau zina, mukson, ya, atau kontritori pembegal jalanan, atau yang serupa. Maka orang yang membunuh jiwa bukan karena orang itu telah membunuh, bukan karena orang itu telah murtad, bukan karena orang itu telah berzina mukson, ya, dan bukan karena orang itu telah membegal, membunuh orang yang demikian, maka annama qatala nasa jami'an, hukumnya dia seperti orang yang membunuh orang tersebut seperti telah membunuh manusia semuanya. Al-ayat, saya tidak teruskan yang lainnya. Yang kita lihat tafsirnya tadi. Waman qatala nafsan bi ghairi nafsin, qatala nafsan muta'ammidan, yaitu orang yang membunuh seseorang tanpa sebab dia telah membunuh dengan sengaja orang lain, al-fasadin atau syirik fil ardi, maka annama qatala nasa jami'an, maka orang itu dihukum seperti telah membunuh manusia. Yaqulu wajabat alaihin nar, maka orang itu wajib masuk neraka bi qatli nafsin wahidah, hanya karena membunuh seseorang zulman secara zalim. Artinya menurut Quran surah Al-Maidah ayat 32 ini, pembunuhan terhadap 6 orang laskar FPI itu bisa masuk dalam kategori apa yang disebut dalam Al-Maidah 30. Karena kita coba cek apakah laskar FPI itu telah membunuh seseorang. Tidak kan? Berarti tidak ada alasan membunuh mereka. Apakah laskar FPI tadi telah murtad? Tidak kan? Tidak ada alasan membunuh mereka. Apakah laskar FPI tadi telah berzina musuh? Tidak ada kaitannya dengan zina. Tidak ada alasan membunuh mereka. Apakah laskar FPI telah membegal polisi-polisi itu yang OPK nanti? Ya, sulit dibayangkan, ya, dan tidak ada alasan membunuh mereka. Satu-satunya alasan yang disampaikan Kapolda adalah bahwa mereka telah menyerang polisi. Ini sebenarnya sangat kecil kemungkinannya, walaupun mungkin ada. Sangat kecil kemungkinannya, walaupun mungkin
Ada, tapi alasan itu tidak dibenarkan untuk melakukan judicial, extrajudicial killing. Tidak punya alasan untuk menjatuhkan pembunuhan terhadap mereka yang melawan petugas tadi katanya. Dan itu kan juga belum dibuktikan, baru keterangan sepihak dari Kapolda. Sayangnya orangnya pada mati, tapi kan ada yang hidup, banyak yang hidup kan. Kan itu ada 6 mobil dilihat. Ini Pak, kalau belum konferensi persnya mengamankan malah 8 mobil. Kalau masing-masing mobil 6 kali 6 berapa? 36 kan? Berarti kan masih banyak orang yang hidup yang bisa menjadi saksi. Jadi ini yang bisa diremehkan oleh kita semua, termasuk yang bisa diremehkan oleh polisi, bahwa mereka tidak boleh membunuh di luar perintah pengadilan. Ini yang mobil yang dinaiki oleh Habib Hanif aja, 1 bayi, 2 balita, 3 perempuan dewasa, 2 laki-laki dewasa, 8 orang. Ya. Nah itu kalau mobil itu ada masing-masing. Yang meninggal itu 16 kartu katanya 1 mobil. 6 orang itu. Ya. Itu mereka mobil yang berhasil mengecoh. Artinya dikumpulkan oleh 3 mobil yang Uber yang kalau nggak salah begitu. Nah, tapi yang menjadi perhatian kita adalah bahwa secara hukum HAM internasional polisi tidak boleh melakukan. Dan secara Al-Quran juga polisi tidak punya alasan untuk melakukan pembunuhan ini. Kata ahli hukum, kalau mereka minta melawan petugas, itu cukup dilumpuhkan, bukan ditembak di dadanya lalu mati. Kan kalau ditembak kakinya kan udah selesai, atau tembak tangannya udah selesai. Nah, jadi oleh karena itu ini memang masih bakal menjadi masalah bagi pemerintah. Jadi pertanyaan, kenapa kok HRS diberubah? Apakah karena pada tanggal 13 Oktober pimpinan DPP FPI di Patung Kuda mengumumkan bahwa HRS akan segera pulang memimpin revolusi? Apakah itu? Kan sudah dikoreksi bahwa revolusi maksudnya revolusi akhlak, ya. Dan tanggal 212 kemarin Habib Rizik memimpin webinar bersama 100 tokoh, termasuk diantaranya ada Pak Amin Rais, ada mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Apakah karena itu beliau mengatakan diberubah? Ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Habib Rizik kemudian jadi tokoh yang betul-betul dianggap nomor 1? Dan namanya malah di pemerintah beroposisi terhadap Habib Rizik. Ini aneh. Karena beliau telah menjadi imam besar umat Islam berkat khutbah Jumat 212, ya, hari Jumat 2 Desember tahun 2016 yang diikuti Monas tuplek penuh, ya. Saya alhamdulillah ada di panggung antara juga ada almarhum Haji Ade, ada ini. Karena dia yang komat, Haji Ade itu yang komat untuk Sumatera. Ya, saya ada sebulan di Habib Rizik. Saya yang pertama kali mengingatkan kepada jamaah ketika hujan deras, saya bilang jangan bubar, karena kalau bubar bahaya, kita banyak yang mati. Karena jutaan orang kan kalau panik injek-injek.
Dan alhamdulillah Rizik juga langsung ambil dari tangan saya. Beliau kemudian menyampaikan ini hujan kiriman Allah Subhanahu Wa Taala kepada para jamaah untuk melaksanakan wudhu. Barangkali dari pagi ya sudah banyak yang batal. Karena kalau udah wudhu di situ batal, mau wudhu lagi susah. Jutaan orang. Dan sebenarnya yang dirancang itu jadi khotib Jumat itu bukan Habib Rizik, tapi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, siapa yang rancang? Kita. Ya, Habib Rizik, saya, ya, dan tokoh-tokoh yang lain, UBN, Ustaz dan lain-lain. Setelah pertemuan dengan Pak Kepala Kapolri, Pak Tito datang ke rumah Kiai Ma'ruf di lorong 27 Priok. Ojar lorong 27 saya, karena saya sering ke sana. Dan Pak Kiai Ma'ruf sudah bersedia menjadi khotib Jumat. Saya pada Allah, Pak Kiai Ma'ruf nunggu di proklamasi kantor MUI, Pak Tugu proklamasi. Dan kayaknya ada yang bisikin, jangan datang kecuali presiden datang. Presiden telah mengambil keputusan, yaitu menjelang khutbah Jumat, menjelang adzan Jumat. Adzan Jumat berapa? Tengah 12-an itu kan. Ya udah penuh, Kiai Ma'ruf nggak bisa masuk. Ya, saya yang masuk dari hotel yang lebih dekat ya, itu jam 9 pagi aja, itu hanya karena rahmat Allah saya bisa masuk naik ke panggung. Kalau normal nggak bisa, berpenuh sampai di mana hotel Millennium, Kebon itu udah penuh, nggak bisa masuk. Balik lagi orang, tapi karena kehendak Allah, izin Allah saya bisa masuk naik ke panggung. Ya, makanya saya cerita tadi karena saya ada di atas panggung, bukan karena kata orang, tapi bukan melihat dengan mata kepala sendiri. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, kejadian sampai hari ini hari ke-7 Oktober, karena beliau adalah imam besar umat Islam, dibesarkan oleh semua, oleh MUI, oleh Kapolri, karena setelah kita datang dari Pak Kapolri, rumahnya masuk itu hari Sabtu, kemudian kita memutuskan hari Senin konferensi pers di MUI, Jumatnya baru 21. Seninnya itu aja, Seninnya Rabu ya. Nah Senin kemarin itu konferensi pers di MUI, konferensi pers terbesar yang saya ketahui ya sebagai aktivis. Nah ini bukan demo dari tahun 2001. Jadi udah berapa tahun ya? Sangat senior. Nah, itu konferensi pers terbesar mau demo adalah saat itu. Karena apa? Gabungan dari BNPF, Habib Rizik dan kawan-kawan, seluruh aktivis, MUI, Kiai Ma'ruf dan seluruh pengurus MUI, Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian. Jadi 3 instansi undang semua, wartawan datang semua, dan kemudian menyebarkan semua. Akhirnya semua datang lebih dari 7 juta orang. Itulah. Tapi kemudian ya terjadilah apa yang terjadi sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita untuk ke depan agar umat Islam itu adalah terjaga. Yang penting nasihat saya buat kita semua, santri-santri, doakan saja yang 6 orang ini husnul khotimah dan dicatat sebagai syahid minas syuhada. Ya, dicatat sebagai syuhada, mudah-mudahan dimasukkan ke Jannatul Firdausil A'la ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan jangan ada yang melakukan perlawanan secara fisik, itu sudah ditunggu. Untuk kemudian diterorisasi, hati-hati. Kita boleh lawan baru pakai obat, jangan pakai fisik. Ya, fisik buat kita jaga di pesantren boleh kalau ada yang di kaki misalnya yang datang ngacok sini ya boleh digebuk. Karena apa? Ini rumah kita sendiri. Tapi lawan polisi jangan.
Mari pakai itu. Ya. Insya Allah Allah menolong kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak ilmu, banyak pencerahan, banyak pengalaman beliau disampaikan sama kita. Mudah-mudahan kita terbuka maknanya yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita akan mengikuti ujian Shirul Mustaqim. Amin. Ditanya orang tua ibunya yang mati syahid, bagaimana sikap ibu setelah anak ibu ditembaki kemudian meninggal? Beliau senyum penuh kebahagiaan. Kata beliau, saya masih punya anak dua laki-laki dan akan ikut seperti dia jadi syahid, insya Allah. Wawakar. Jadi ini tinggal kita pilih. Mau pilih dalam keadaan taat kepada Allah atau kita ketika mati dalam murka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita waktu khusus, mudah-mudahan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khawatirim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada tambahan nanti kitab yang akan dibacakan pada setiap minggu. Akan tapi nanti digiur minggu 1, Bapak Ani minggu 2 dan sebagainya, yaitu akan ada tambahan kitab hikam yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Aden Ubaidahnya Haji Aden Yusuf Ubaidillah, putra daripada Kiai Haji Ukon Dubai. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini, mendapatkan ilmu nafi'an. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Aden dipersilakan. Kak, mana? Oh.